Shalom, apa kabar nih? Pasti tetap sukacita dan semangat kan? Kak Bunga sungguh senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua meskipun secara virtual ini. Tapi kita tetap harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang telah diberikan kepada kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu ini, dan sekarang kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya kami bisa memuji dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, pimpin juga Kak Bunga dan Kak Odi yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, ibadah ini kami serahkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas pagi baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali kita mau angkat pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang Tuhan telah berikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Odi. Nah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Terima kasih terus mengikuti ibadah kita walaupun hanya di rumah aja. Yuk adik-adik, tadi kita kan sudah menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ikutin kalau berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Berikan hati kami, mata kami, telinga kami, biar fokus mendengarkan cerita tentang-Mu. Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus boleh menyertai kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita tentang-Mu. Amin. Ya, adik-adik, bulan Agustus adalah bulan misi. Dan tiga minggu ini adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Injil 4 berganda. Berarti sudah ada 3 simbol yang sudah diceritakan oleh kakak-kakaknya. Yang pertama apa? Salib, artinya Yesus juru selamat. Yang kedua, bejana pembasuhan, artinya Yesus pengudus. Yang ketiga, buli-buli minyak, Yesus sebagai penyembuh. Nah, yang belum tuh apa ya? Yang belum nih yang akan hari ini kau diceritakan nih, yaitu Yesus adalah Raja yang akan datang. Tandanya apa? Simbolnya apa nih? Mahkota. Kalau di lagu Siapa Dia, Raja yang akan datang. Ya, Raja yang akan datang. Mahkota itu pada zaman dahulu nih, di kerajaan-kerajaan, itu mahkota merupakan simbol sebagai kekuasaan, simbol sebagai otoritas. Berarti dia yang mempunyai pemerintahan itu, dia yang berkuasa untuk wilayah itu. Coba adik-adik bayangin kalau kerajaan kan besar, luas, bangunannya tinggi, besar, tapi kita tuh nggak tahu siapa yang ada di dalam situ yang memimpin kita. Nah, makanya raja-raja itu menggunakan mahkota sebagai simbol dirinya bahwa dia adalah pemimpin, dia adalah raja. Ya, pada saat ini mahkota merupakan lambang kedatangan Tuhan Yesus dan lambang kedatangan Yesus untuk kembali ke dunia. Saat ini Yesus sudah naik ke sorga dan akan ada waktunya Tuhan Yesus balik ke dunia. Dan ketika dia kembali ke dunia, dia adalah raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, apa ya maksudnya? Yang Yesus mau, ayo ada yang ingat nggak ketika Yesus terangkat ke surga? Yesus kan bilang kepada semua muridnya bahwa kita harus menebarkan berita kabar baik. Kita harus menyebarkan kabar baik. Biarlah semua bangsa menjadi milikku. Nah, adik-adik, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11, yuk kita buka yuk. Sudah siapkan Alkitab? Yuk kita buka. Kalau ditunggu deh, buka Alkitabnya. Yuk. Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Yang berbunyi demikian, kita baca bersama-sama ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan Tuhan Yesus ketika dia datang kembali ke dunia, dia ingin semua orang yang di dunia ini mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya orang Kristen aja, tapi orang-orang yang belum percaya juga mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi walaupun kita masih, adik-adik masih, kakak aku belum bisa nih. Ya,
tapi adik-adik sudah dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Demikianlah hal yang disampaikan juga oleh malaikat ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yuk kita buka di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kalau dibacakan ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, adik-adik, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tapi, adik-adik yang di rumah, Kak Audi, Kak Bunga, Kak Gebi, kakak sekolah minggu yang lainnya, Kak Irin, Kak Putik, tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi mungkin nggak Tuhan Yesus ngomong ke Gavin, "Gavin, kalau ditanya deh, Gavin tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang?" Atau Rafael tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang? Immanuel, tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang? Dharma, tahu nggak? Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Joakim tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang? Ya, coba adik-adik sekarang tanya ke mama papanya, "Ma, Pa, tahu nggak kapan Tuhan Yesus itu datang?" Nah, adik-adik, kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Dia diam-diam, bukan pencuri yang kayak di dunia ini ya, yang suka ngambil barang orang, tapi nggak seperti itu. Tuhan Yesus datang pelan-pelan, mengendap-endap. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dan kita sebagai anak-anaknya harus siap. Nah, adik-adik, seperti apa sih ketika Tuhan Yesus itu datang kembali ke dunia? Yuk kita buka di Wahyu 19 ayatnya yang ke-11. Wahyu 19 ayatnya yang ke-11. Kalau dibacakan ya, ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Wahyu 19, adik-adik bisa buka di rumah. Wahyu 19 ayat yang 11 sampai dengan 14. Firman Allah. "Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih." Dan ayat yang ke-16, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Di kitab Wahyu ini, ianya huruf I itu kapital, dan nya, kata huruf yang NYA-nya itu N-nya berhuruf kapital, huruf besar. Berarti artinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus yang menungganginya bernama yang lain dan yang benar. Ya, adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus kembali lagi ke dunia, dia akan memerintah. Dia akan memerintah seluruh dunia ini. Dia akan mengadili orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, adik-adik. Lalu, apakah kita harus siap? Ya, kita harus siap menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Raja, karena Tuhan Yesus adalah Raja kita. Yuk kita buka. Pasti adik-adik ini bertanya-tanya kan, kenapa sih Kak harus kita yang menyebarkan kabar baik? Kita kan masih kecil nih, aku kan belum siap. Yuk kita buka yuk di Matius 24 ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayatnya yang ke-14.
Matius 24 ayatnya yang ke-14. Perjanjian baru, pasalnya yang pertama. Yuk, Matius 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya adik-adik, Injil Kerajaan akan disampaikan seluruh dunia. Ya, walaupun kita masih kecil, kita harus memberitakan kabar itu kepada semua orang, supaya orang-orang yang di sekeliling kita, mama papa kita, oma opa kita, kakak adik kita, om tante kita, teman-teman kita, teman di sekolah, di tempat les, teman bermain, supaya mereka siap-siap menanti kedatangannya. Mereka bersiap sedia ketika dia datang kembali. Nah adik-adik, walaupun kita masih kecil, kakak Audi juga belum siap. Kakak Audi masih, aduh aku takut Tuhan, aku takut. Tapi itu tugas yang Tuhan kasih. Itu tugas yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dunia ini. Menyebarkan berita baik supaya orang-orang di sekeliling kita siap ketika rajanya datang. Dan adik-adik, kita harus siap kapanpun Tuhan datang. Nah, apa ya caranya supaya kita siap? Gimana ya caranya? Satu, kita harus tetap terus membaca Alkitab. Karena ketika kita menyebarkan kabar baik, cerita baik, ya kita harus tahu nih, oh iya, Yesus itu sebagai juru selamat, Yesus itu sebagai pengudus, Yesus itu sebagai penyembuh, dan Yesus itu adalah Raja yang akan datang. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang akan kita beritakan. Salah satu caranya ya kita harus membaca Alkitab ini supaya kita nggak salah-salah. Dan yang kedua, kita harus berkelakuan baik, berkelakuan menurut kehendak Allah. Kalau misalnya contohnya nih, Kak Audi bilang ke Joakim di kelas jangan minum ya, tidak boleh minum, minumnya setelah kelas selesai. Tapi ketika Kak Audi di kelas, Kak Audi minum, wah, Kak Audi kan mencontohkan tidak baik, berarti kelakuan Kak Audi tidak baik, dan itu Joakim tidak bisa menirukan apa yang Kak Audi minta ke Joakim. Nah, itu juga adik-adik, ketika kita ingin memberitakan kabar baik, kitanya juga harus berkelakuan baik. Ya, oke? Apa tadi dua sikap yang harus kita lakukan ketika kita siap-siap untuk menceritakan kabar baik? Satu, kita harus rajin membaca Alkitab. Kedua, kita harus berkelakuan baik. Ya adik-adik, cerita hari ini mengenai Yesus, Raja yang akan datang, sudah selesai. Dan adik-adik tetap siap ya, tetap semangat. Jangan takut, Tuhan juga akan ada selalu beserta dengan kita. Ya adik-adik, Kak Audi ada 2 pertanyaan untuk hari ini yang nanti adik-adik bisa tuliskan atau adik-adik rekam ya jawabannya. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 4 simbol dari Injil 4 berganda. Yuk, yang pertama, sebutkan dan jelaskan 4 simbol dari Injil 4 berganda. Tadi kau udah di awal kau udah ceritakan. Ya, yang kedua, hari ini Kak Bunga pakai baju warna apa ya? Oke. Ya, oh iya, jangan lupa ada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Yuk, kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat 11. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sama-sama ulangi. Filipi 2 ayat 11. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya adik-adik,
Kita percaya kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Oleh itu, kita siap-siap ya. Ya, yuk kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Cerita kalau sudah selesai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan cerita-Mu. Biarkan kami Tuhan boleh siap-siap Tuhan menanti kedatangan-Mu. Dan kami juga siap Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan di lingkungan kami Tuhan, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, biarkan hati kami siap Tuhan untuk memberitakan kabar baik Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarkan virus corona ini Tuhan boleh lalu dari Indonesia Tuhan, dan kami boleh bersekutu kembali bersama Tuhan di gereja. Kami boleh bersekolah kembali Tuhan di sekolah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yesus penyembuh yang akan menyembuhkan adik-adik atau teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Dan juga kakak-kakak yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau boleh jamah bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kakak-kakak sekolah minggu yang sakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Berkati mama papa kami dalam pekerjaannya Tuhan, dalam kesehatannya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Lingkupi keluarga kami dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dan juga dan kami juga berdoa untuk oma-opa kami, tante om kami, adik kakak kami Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati mereka, berikan kesehatan Tuhan dalam pandemi selama saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap terus setia menemani kami Bapa. Kau pimpin kami Tuhan di setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Audi, dan kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, Kak Bunga ada kuis dikit. Nah adik-adik bisa tolong sebutkan 4 Injil berganda apa saja. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Terus pertanyaan yang kedua, hari ini kan Kak Odi udah bercerita tuh. Nah kira-kira apa yang bisa adik-adik petik, apa yang bisa adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah jawabannya bisa di-sharing ke orang tua atau keluarga kita ya. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menjadi laskar Tuhan, laskar Kristus yang menyebarkan cinta kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jagrat, saya laskar Kristus, jagrat.
mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini. Engkau telah memimpin ibadah online kami ya Bapa dari awal hingga tiba saatnya kami dalam penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sungguh merasa diberkati kembali lewat cerita firman Tuhan. Dan biarlah cerita firman Tuhan ini membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami akan kembali kepada kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan dalam menjalani kegiatan kami. Terutama lewat pelajaran online yang masih kami lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kekuatan daripada-Mu saja untuk dapat menjalankan semuanya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan daripada-Mu saja agar tetap dapat membimbing kami, tetap dapat mengarahkan kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus menyertai, membimbing kami ya Bapa. Ya Bapa, ini doa kami. Terima kasih atas hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom.